Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, hari ini kita masuk ke bab 3, yaitu alat dan bahan kerja elektromekanik dari bahan non-logam. Nah, alat dan bahan kerja elektromekanik dari bahan non-logam, yaitu satu tang. Tang adalah tang dalam proses penyambungan kabel memiliki peran yang penting. Nah, jenis tang terdiri dari tang kombinasi, yaitu merupakan jenis tang yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Disebut dengan tang kombinasi karena tang ini multifungsi, mulai dari menjepit, memotong, mengupas kabel, dan juga dapat digunakan untuk melilit kabel. Ini dia bentuk fisik dari tang kombinasi. Dan kita masuk B, tang biasa, yaitu tang biasa ini hanya dipergunakan untuk memegang benda saat tangan tidak mampu untuk melaksanakannya. Bentuk tang biasa ini seperti tang kombinasi. Ini dia bentuk fisiknya. Dan C, kita masuk tang skun. Nah, tang skun banyak digunakan pada perakitan panel kontrol listrik. Tang ini berfungsi untuk menyambung kabel dengan skun kabel yang akan disambung. Dimasukkan ke dalam skun, kemudian skun ditekan menggunakan tang skun hingga kabel dan skun tersambung kuat. Dan ini dia bentuk fisiknya dari tang skun. Oke, kita lanjut ke D, yaitu tang pemotong. Nah, tang potong merupakan tang yang mempunyai fungsi khusus, yaitu sebagai pemotong. Media yang dapat dipotong oleh tang ini antara lain kaki komponen elektronik, plastik, dan juga besi lunak dan tipis. Nah, lihat bentuk fisiknya dari tang potong. Lihat, dia lebih runcing dan lebih tipis ujungnya. Masuk kita ke E, yaitu tang lancip. Nah, tang lancip disebut karena bentuk mulut tang seperti cucut atau lancip. Tang jenis ini berfungsi sebagai menjepit dan juga pemotong. Kelebihan tang cucut yaitu dapat menjepit benda yang kecil pada tempat yang sempit dikarenakan mulut tang yang kecil pada bagian ujungnya. Nah, ini dia bentuk fisik dari tang lancip. Lihat kan, ujungnya dia lancip. Dan kita masuk kedua, yaitu solder. Solder merupakan jenis alat bantu kerja yang berfungsi untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektromekanik. Cara kerja solder yaitu dengan memanaskan atau melelehkan timah dengan tujuan untuk proses permudahan dalam menyambungkan sebuah komponen. Nah, ini dia bentuk fisik dari solder. Lanjut. Masuk kita ke 3, karter, yaitu karter atau pisau pemotong digunakan untuk mengupas kabel dengan maksud mempermudah pekerjaan dan hasil lebih rapi. Nah, bentuk fisik pisau karter seperti ini. Lanjut kita ke isolasi, yaitu fungsinya untuk membalut atau membungkus bagian sambungan-sambungan kabel agar tegangan listriknya dapat terisolasi, tidak membahayakan. Nah, ini dia bentuk isolasi. Lanjut kita ke 5, yaitu lasdok.
Nah, laptop adalah salah satu alat yang digunakan untuk membungkus sambungan kabel listrik yang terbuat dari plastik. Alat ini digunakan agar sambungan terbungkus dengan aman dan tidak menimbulkan kebocoran listrik atau arus pendek listrik. Nah, ini dia bentuk dari laptop. Lanjut kita ke heatsink, yaitu tabung plastik yang menyusut bila dipanaskan dan digunakan untuk pelindung kabel dan memberikan ketahanan abrasi dan perlindungan lingkungan untuk konduktor, sambungan kawat, sambungan sendi maupun terminal yang terpampar dan padat. Heatsink juga dapat digunakan untuk memperbaiki sambungan yang putus pada kabel atau menggabungkannya dan menawarkan perlindungan dari lingkungan, dan biasanya terbuat dari bahan nilon atau polyolefin yang menyusut secara radial. Nah, dan diproduksi sebagai spesifikasi dan campuran bahan kimia dengan takaran komposisi masing-masing tipe dan tergantung pada fungsinya atau aplikasi. Oke, ini dia bentuk dari heatsink. Oke, kita lanjut ke terakhir, yaitu tugas. Tuliskan alat kerja elektromekanik dari bahan non-logam. Kalian tuliskan di kertas double folio seperti biasa dan dikumpulkan di hari Sabtu. Oke, sampai di sini Ibu akhiri pembelajaran kita. Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.